Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan untuk video kali ini aku akan bahas mengenai technical analysis sekaligus berita terpenting untuk Bitcoin. Kenapa Bitcoin hari ini mendapatkan koreksi yang lumayan dalam? Di sini akan aku jelaskan semuanya. Buat teman-teman, wajib untuk tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak salah memahami apa yang aku jelaskan. Sebelumnya, buat teman-teman yang ingin gabung di grup Telegram Sahabat Pejuang Rupiah, teman-teman boleh gabung langsung saja. Untuk link grupnya, teman-teman boleh cek di deskripsi video. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita mulai saja pembahasannya. Kita awali dengan CoinMarketCap hari ini di tanggal 6 Januari 2022. Market kripto terlihat mendapatkan koreksi yang lumayan dalam, sekitar 8,93%. Jika kita lihat lebih lanjut, untuk Bitcoin di 24 jam terakhir mendapatkan koreksi sekitar 9%, untuk Ethereum koreksi lumayan dalam sekitar 12%. Dan hal ini juga diikuti oleh beberapa altcoin yang lainnya ya, seperti Binance, Cardano, Solana, Ripple, Luna, Polkadot, Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, Polygon, dan Automatic juga mendapatkan koreksi yang lumayan dalam. Tentu hal ini mengikuti pergerakan Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin saat ini berada di kisaran harga sekitar 616 juta rupiah di CoinMarketCap. Di 7 hari terakhir juga sudah mendapatkan koreksi sekitar 9,95%. Apakah kira-kira yang menyebabkan Bitcoin ini mendapatkan koreksi? Aku rasa ada dua berita penting teman-teman yang menyebabkan Bitcoin ini mendapatkan koreksi. Yang pertama, di sini aku ambil dari Cointelegraph bahwasanya di Kazakhstan ini negara tersebut menutup akses internet ya. Di sana bisa dikatakan untuk akses internetnya diputus sementara gitu ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan tingkat jaringan untuk Bitcoin turun atau mining Bitcoin ini mendapatkan penurunan, teman-teman. Di mana Kazakhstan ini merupakan negara yang memiliki tingkat mining Bitcoin yang lumayan besar ya. Dengan adanya pemutusan internet tentu berdampak juga terhadap jaringan di Bitcoin-nya, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan salah satunya yang menyebabkan Bitcoin juga mengalami koreksi. Untuk berita kedua tentu teman-teman sudah tidak asing ya dengan berita mengenai The Fed. Di mana The Fed berencana menaikkan suku bunga lebih cepat dari sebelumnya. Nah, di sini beritanya sudah keluar, teman-teman. Ini aku ambil juga dari Cointelegraph bahwasanya di sini disebutkan berdasarkan situasi yang terjadi saat ini, secara luas diharapkan bahwasanya The Fed akan mulai menaikkan suku bunga acuan pada bulan Maret. Nah, sebelumnya The Fed ini memberitahu bahwasanya kemungkinan kenaikan suku bunga itu diadakan di bulan Juni. Akan tetapi ini dipercepat, teman-teman. Di mana hal ini juga nanti berdampak kepada pengurangan neraca dan dimulai sebelum musim panas ya. Jadi di sini ada kenaikan suku bunga yang akan ditingkatkan lebih cepat oleh The Fed. Hal ini bukan hanya berdampak kepada cryptocurrency, akan tetapi market secara keseluruhan, baik saham dan yang lain-lain juga mendapatkan koreksi yang lumayan dalam, teman-teman. Ini diupdate kurang lebih sekitar 8 jam yang lalu ya. Oke, jadi dua berita inilah yang aku rasa menyebabkan untuk market kripto ini mendapatkan koreksi yang lumayan dalam karena banyak trader dan juga investor ini dia sedikit khawatir dengan adanya kenaikan suku bunga ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua juga sebelumnya di beberapa video mengenai Bitcoin, aku juga sering kasih saran bahwasanya buat teman-teman yang belum membeli, ya mungkin wajib wait and see terlebih dahulu karena pergerakan Bitcoin itu belum terlihat baik. Nah, bagaimanakah dengan technical analisisnya? Kita akan coba cek langsung saja di Binance. Oke, teman-teman, kita mulai pembahasannya. Di sini sebelumnya jauh-jauh hari sudah aku pernah bahas mengenai beberapa technical analisis ini. Tentu ini tidak asing lagi yang terjadi di bulan Juli dan juga sampai akhir tahun kita itu membentuk beberapa pola. Di sini aku coba ulang sedikit bahwasanya sebelumnya dari bulan Juni dan juga Juli ya sempat mengalami sideways dan setelah mendapatkan penguatan
Bitcoin ini membentuk pola ascending broadening wedge pattern. Dan di tanggal 4 Desember, pola ini di breakdown teman-teman. Dan setelah breakdown kita mendapatkan koreksi yang lumayan kembali. Bisa dikatakan sideways ya, cenderung sideways. Dan setelah sideways ini bisa dikatakan Bitcoin membentuk pola yang namanya ascending triangle ya. Dan di tanggal kurang lebih sekitar 28 atau 29 Desember, pola ini juga sudah di breakdown ya. Ini sudah aku bahas juga di video sebelumnya. Dan saat ini benar saja kita mendapatkan koreksi kembali untuk Bitcoin-nya. Nah, di sini ada beberapa skenario tentunya untuk Bitcoin saat ini. Kalau dilihat sekilas, tentu ini kurang bagus dilihat teman-teman. Untuk dua skenario sama sebelumnya, seperti yang aku bahas juga, bahwasanya aku berpatokan ada dua kemungkinan ya untuk koreksi Bitcoin saat ini. Yang pertama teman-teman, untuk Bitcoin, koreksi terdekatnya itu aku ambil saja dari besarnya pola ascending triangle-nya ini ya. Kalau kita beracuan kepada ascending triangle, untuk target berikutnya untuk koreksi Bitcoin, aku rasa bisa saja mencapai target kurang lebih sekitar di kisaran $37.000 ya, atau di area support Fibonacci 0,7-nya. Nah, buat teman-teman yang bertanya kira-kira aku ambil supportnya ini dari mana? Aku ambilnya itu dari Fibonacci retracement teman-teman. Aku tarik dari harga terakhir koreksi terendahnya, ini terjadi pada bulan Juni ya. Terus aku tarik ke harga tertingginya yang terakhir yang terjadi pada bulan November. Nah, jika kita tarik dari sana tentu terdapat beberapa area support, yaitu support Fibonacci 0,6, Fibonacci 0,7 dan juga Fibonacci 100-nya ya. Jadi untuk support aku tarik dari sana. Jadi terdapat ada support Fibonacci 0,7 untuk target terdekat Bitcoin saat ini, karena Bitcoin juga sudah breakdown dari support Fibonacci 0,6-nya ya, di kisaran harga sekitar $44.000. Tentu target di support Fibonacci 0,7 ini bukan tidak mungkin bisa dicapai mungkin 2, 3, atau 4 hari ke depan. Melihat ya beberapa hari ke depan kita juga sudah masuk ke weekend ya. Biasanya market crypto di hari weekend itu kecenderungannya turun teman-teman. Nah, target pertama kita itu ada di area kurang lebih sekitar $37.000 ya, melihat dari pergerakan saat ini dan juga melihat dari besarnya pola ascending triangle. Selanjutnya yang kedua teman-teman, untuk skenarionya untuk penurunan dari Bitcoin kita bisa cek dari besarnya pola ascending broadening wedge pattern ini ya. Jika kita ukur dari kedalaman pola ascending broadening wedge pattern yang terbentuk, tentu jika kita coba copy paste, kita pindahkan saat breakdown di tanggal 4 kemarin, target untuk Bitcoin ke depannya itu bisa dikatakan sedikit jauh teman-teman ke bawah, yaitu ada di area support terakhirnya di Fibonacci 100 di kisaran harga sekitar 28 hingga $29.000 jika berpatokan kepada besarnya pola ascending broadening wedge pattern. Ini juga bisa kita lihat terdapat area support tahanan terakhir yang sempat terjadi pada bulan Juni dan juga Juli ya. Jadi untuk target skenario kedua ini tentu yang tidak kita harapkan ya. Jika Bitcoin benar-benar terkonfirmasi breakdown sejauh ini teman-teman, tentu teman-teman tahu ya dampaknya ke altcoin seperti apa. Saat ini Bitcoin turun ke kisaran $42.000 saja, altcoin rata-rata koreksi dalam ya. Apalagi kalau sampai Bitcoin ini kembali koreksi hingga kisaran $28.000. Nah, aku sendiri berharapnya teman-teman tidak sejauh itu untuk penurunannya. Tentu harapannya pun jika nantinya benar-benar kita ini koreksi dalam, ya minimal kita wajib bertahan teman-teman, atau Bitcoin ini wajib bertahan di area support Fibonacci 0,7 di kisaran harga sekitar $37.000. Dan nantinya harapan kita bisa kembali mendapatkan penguatan ya. Itu skenario yang kita harapkan jikapun Bitcoin benar-benar kembali breakdown ya. Akan tetapi untuk saat ini, menurut aku pribadi, 60% Bitcoin bisa melanjutkan koreksinya ke area support berikutnya di kisaran $37.000. Akan tetapi teman-teman, analisa yang aku buat ini jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli aset kriptonya. Silahkan analisa ulang, silahkan teman-teman melihat lagi referensi yang lain mengenai technical analysis untuk Bitcoin-nya ya. Jangan terpengaruh dengan apa yang aku sampaikan. Anggap saja ini referensi buat teman-teman
untuk memperkuat analisa yang teman-teman buat sendiri ya. Nah, sedikit ada pencerahan di sini aku ambil dari salah satu Twitter ya yang disampaikan oleh CryptoWorld, bahwasanya di sini melihat dari histori pergerakan Bitcoin sebelumnya memiliki sedikit kesamaan dari pergerakan sebelumnya yang terjadi di bulan Juli. Nah, jika kita lihat saat ini memang kalau dilihat sekilas baik dari RSI dan juga pergerakan chartnya ini sangat-sangat mirip dengan pergerakan yang ada di bulan Juli. Jika ini benar-benar terkonfirmasi sama teman-teman, bukan tidak mungkin nanti di saat kita menyentuh double bottom ya setelah dapat koreksi, kenaikan, koreksi kembali. Nah, di sini mungkin kita mendapatkan pemantulan lagi untuk Bitcoin-nya. Ya, harapannya semoga saja kita kuat bertahan di area support saat ini di kisaran harga $40.000. Oke teman-teman, jadi aku rasa untuk pembahasan dari Bitcoin ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa membantu dan juga memperkuat analisa yang sudah teman-teman lakukan. Sekali lagi, do your own research, teman-teman boleh jadikan ini sebagai referensi saja. Silakan analisa ulang dan juga lihat dari analisa yang lainnya supaya lebih memperkuat untuk analisa yang sudah teman-teman lakukan. Kita bertemu lagi di next video mengenai pembahasan Bitcoin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe. Salam cuan.